Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat channel Aris Abdullah. Semoga kalian semua dalam kebaikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Aris Abdullah, kali ini saya akan menelusuri makam Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif yang berada di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Biografi beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibu beliau, Sarifah Khadijah putri Sayyid Asrar Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman inilah yang merupakan anak dari Sayyid Zain, Sunan Gunung Jati, Al-Qadiri, Al-Jilani, Al-Hasani. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim, keturunan Kanjeng Sunan Giri bin Maulana Yakub bin Maulana Ishaq Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani. Mbah Khalil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik ketat oleh orang tua beliau, Mbah Khalil kecil kemudian dikirim ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Semangat penggembaraan beliau dalam menuntut ilmu sehingga beliau pernah berguru kepada beberapa ulama besar, di antaranya Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Bukti kealiman beliau, banyaknya karya-karya beliau. Salah satu karya beliau yang masyhur yakni kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulaqqaf bi Fathil Latif, yang merupakan kitab matan yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan lanskip keilmuan yang selama ini terkesan rumit menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Selain beliau memiliki karya tulis tentang pengetahuan Islam, beliau juga berhasil mencetak murid-murid beliau menjadi ulama besar di tanah air. Salah satu murid beliau yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Sansuri, pengasuh pondok pesantren Denanyal, Jombang.
Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang. Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Rembang. Kiai Haji Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Kiai Haji Ahmad Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jember. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Asem Bagus Situbondo. Banyak juga murid-murid beliau yang lain yang tersebar di tanah air. Selain Baholil semangat dalam menuntut ilmu, beliau juga semangat dalam melakukan tirakat, seperti halnya saat beliau mondok di pesantren Kebon Candi, sekaligus beliau belajar kepada Kiai Nur Hasan yang berada di pesantren Sidogiri. Jarak pondok Kebon Candi dengan pesantren Sidogiri yakni 7 km. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Selain itu, Baholil juga pernah melakukan tirakat saat beliau memutuskan untuk menuntut ilmu ke Mekah. Untuk ongkos pelayaran, ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Baholil berpuasa. Hal tersebut dilakukan beliau bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Sekian sahabat penelusuran kali ini. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya, dan semoga penelusuran ini memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.